Syekh Subakir adalah salah satu tokoh kunci generasi awal penyebar agama Islam di Jawa sebelum kedatangan Wali Songo. Siapa dia, dari mana asal-usulnya, dan perjanjian apa yang ia buat sehingga sanggup merubah agama serta kepercayaan orang Jawa yang selama ini memeluk agama dan kepercayaan lama. Sebelum kita lanjut menonton dan simak video berikut, jangan lupa kalau kalian suka like, komen, dan share. Oke teman-teman, mari kita bongkar apa isi perjanjian Syekh Subakir tersebut. Asal-usul Syekh Subakir adalah seorang tokoh ulama yang lahir dari tanah Persia. Beliau diutus oleh Kesultanan Rum atau yang kita kenal saat ini dengan Turki Utsmani. Banyak cerita yang mengisahkan bagaimana sepak terjang dan misi Syekh Subakir dalam mengislamkan orang Jawa. Pada cerita-cerita yang beredar selama ini di masyarakat, bahwasannya beliau telah menumbali tanah Jawa sehingga ajaran Islam bisa masuk dan tumbuh subur di tanah Jawa ini. Menurut cerita saat itu, tanah Jawa adalah tanah yang angker, penuh dengan jin jahat, jin kafir, setan berkakasan, sehingga selalu menghalangi penyebaran ajaran Islam di Jawa. Benarkah demikian? Benarkah di era Syekh Subakir ini tanah Jawa masih banyak sekali dihuni makhluk halus, jin kafir, jin jahat yang menguasai tanah Jawa? Mari kita lihat dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda, sehingga kita dapat lebih bijak memahami serta mengambil pelajaran dari kisah ini. Konon Syekh Subakir adalah sosok ulama yang terkemuka pada zamannya. Ia adalah utusan dari dinasti Utsmaniyah pada 1404 Masehi untuk menaklukkan Pulau Jawa yang saat itu masih penuh dengan hal mistis. Ia memiliki kemampuan spesial, yaitu mengusir jin yang sebelumnya telah mendiami Pulau Jawa sejak lama. Syekh Subakir tidak hanya bertugas untuk mengusir jin dari tanah Jawa, ia juga mendapatkan tugas untuk menyebarkan Islam. Ia adalah sosok yang sudah menyebarkan ajaran Islam sebelum datangnya Wali Songo. Mari kita cermati klaim kisah di atas. Seperti kita ketahui bersama bahwa pada sekitar abad 14 dan 15 Masehi, adalah masa di mana era keruntuhan Majapahit sedang terjadi. Banyak kerusuhan dan pemberontakan yang terjadi saat itu, serta berbagai peristiwa kegoncangan politik negara. Secara perlahan-lahan namun pasti, kerajaan Majapahit mengalami senja kalanya, yakni masa di mana Majapahit mengalami kemunduran yang sangat masif dan menuju Majapahit pada titik kehancurannya. Menurut para ahli, peneliti dan sejarawan, masa ini disebut masa berakhirnya era klasik, berganti menuju era Mataram baru atau Mataram Islam, yang ditandai dengan berdirinya kekhalifahan Islam pertama di Jawa, yaitu dengan munculnya Kerajaan Demak. Namun pada kenyataannya hal ini sangat bertentangan sekali dengan bukti-bukti sejarah yang ada. Bisa kita lihat bersama, peradaban Nusantara di masa klasik adalah sebuah peradaban yang sangat maju. Peradaban era klasik jauh sebelum abad ke-14 Masehi, telah menghasilkan dan menciptakan berbagai peradaban yang agung dan spektakuler dengan bukti-bukti peninggalan yang sangat banyak serta luhur, dengan banyak ditemukannya peninggalan berbagai prasasti sejarah, bangunan-bangunan yang megah, serta sisa-sisa peradaban yang sampai hari ini dapat kita lihat dan saksikan, yaitu di lokasi-lokasi situs peninggalan sejarah, maupun di museum-museum kepurbakalaan kita di Indonesia saat ini. Hal ini menunjukkan sekaligus mematahkan klaim serta kisah tentang Syekh Subakir yang konon menumbali tanah Jawa pada abad ke-14. Yakni dengan sebuah klaim bahwa tanah Jawa masih diisi oleh para jin gentayangan, jahat, kafir, yang menguasai tanah Jawa, sehingga menghambat penyebaran Islam di Jawa kala itu. Kisah dan cerita tentang Syekh Subakir ini seolah menggambarkan dan menyiratkan bahwa tanah Jawa sebelum kedatangannya, adalah sebuah tanah atau pulau yang terkesan angker, primitif serta dipenuhi dengan segala macam unsur energi negatif, yang seolah tidak memungkinkan untuk ditinggali oleh sebuah peradaban manusia di atasnya. Sedangkan bila kita lihat dan saksikan, bahwa sebelum kedatangan beliau, tanah Jawa sudah mempunyai peradaban yang sudah sedemikian maju dan beradabnya. Banyak candi-candi yang sudah didirikan di sini. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa jauh sebelum kedatangan Syekh Subakir, Pulau Jawa sudah menjadi salah satu pusat peradaban dunia kala itu. Candi-candi itu didirikan sebagai wujud rasa syukur rakyat kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu sebagai tempat pendarmaan raja, yang merupakan bentuk penghormatan atas jasa-jasa raja yang telah memimpin dan memakmurkan rakyatnya, dan juga sebagai bentuk bakti masyarakat terhadap para leluhurnya terdahulu.
dan masih banyak lagi bukti-bukti peninggalan sejarah dari masa klasik yang dimulai sejak Kerajaan Kutai Kartanegara dari Kalimantan, hingga Majapahit di Jawa Timur. Hal ini membuktikan bahwa apa yang diklaim oleh Syekh Subakir tersebut menjadi tidak relevan, bila kita melihat bukti-bukti serta peninggalan sejarah yang sampai hari ini masih dapat kita saksikan. Berangkat dari cerita Syekh Subakir yang konon menumbali tanah Jawa dengan berbagai kesaktiannya, dan dengan pusaka-pusaka yang ia miliki, maka hal ini menjadi sebuah hal yang bertentangan dan tidak bisa langsung kita percayai. Salah satu contohnya adalah, beliau mempunyai sebuah tombak yang konon katanya dirajah dengan kala cakra. Hal ini semakin membingungkan secara logika berpikir kita. Mengapa demikian? Seorang Syekh Subakir yang notabene adalah tokoh dari Timur Tengah yang baru saja datang, rasanya tidak mungkin mengenal dan sekaligus menguasai khasanah keilmuan dari tanah Jawa, yakni Raja Kala Cakra tersebut. Di mana Raja Kala Cakra ini adalah salah satu keilmuan dan tradisi asli milik bangsa Nusantara khususnya orang Jawa, lalu entah secara tiba-tiba dimiliki oleh sang syekh yang sangat jauh asal dan budayanya. Dan lalu pertanyaan selanjutnya, mungkinkah seorang dari Timur Tengah paham tentang Raja Kala Cakra? Tentu dapat dianggap bertentangan dengan budaya serta ajaran Islam. Dari logika ini saja sudah dapat kita ragukan klaim kebenaran tumbal tanah Jawa oleh Syekh Subakir tersebut. Lalu selanjutnya seolah tanah Jawa ini, sebelum kedatangan Syekh Subakir berikut orang-orang yang tinggal serta menghuni pulau ini, adalah keturunan dari berbagai bangsa halus, yakni jin setan dan peri perayangan. Sehingga semakin menambah stigma jahat dan buruk, yang dialamatkan pada orang Jawa. Padahal kalau kita lihat tidak mungkin berbagai bukti peninggalan fisik serta catatan sastra berikut kekayaan budaya serta peradaban agungnya, adalah hasil dari buatan jin setan dan makhluk halus lainnya yang menguasai tanah Jawa tersebut. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan kenyataan yang ada, di mana bangsa Jawa selama hampir 1 milenium telah membangun peradabannya dengan sangat gilang gemilang. Lalu pada akhirnya bukti-bukti ini dimentahkan dan dikesankan dengan stigma buruk dan negatif oleh sang syekh. Dan lagi tentunya mustahil sekali bila seluruh peradaban yang agung serta adiluhung ini adalah produk dari bangsa jin, setan gentayangan yang menguasai tanah Jawa waktu itu. Lalu pertanyaan besar selanjutnya adalah mengapa orang Jawa dengan peradaban semegah ini harus mendapat stigma yang demikian buruk? Dan setelah ini apakah kalian percaya kalau orang Jawa itu keturunan dari makhluk halus seperti apa yang telah diklaim oleh Syekh Subakir tersebut? Tentu hal ini menjadi sangat tidak berdasar dan tidak masuk akal sama sekali. Oke, mari kita lanjut. Bergantinya agama orang Jawa. Lalu bagaimana kisah tentang perpindahan agama orang Jawa dari kepercayaan dan agama lama menjadi beragama Islam, serta apa hubungannya dengan Syekh Subakir? Konon menurut cerita bahwa Syekh Subakir ini sebelum menumbali tanah Jawa telah mengadakan perjanjian dengan Sabdo Palon yang merupakan pemomong atau danyang tanah Jawa. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa memang sudah berabad-abad lamanya tanah Jawa ini sudah berada di bawah bimbingan sang danyang. Beliau mempunyai banyak gelar dan julukan. Dari Semar, Begawan Ismoyo dan lain-lain. Dan di era ini beliau disebut sebagai Sabdo Palon Noyo Genggong. Kemudian benarkah kedatangan Syekh Subakir dan perjanjian dengan Eyang Sabdo Palon ini akhirnya membuat orang-orang Jawa mayoritas beralih ke agama baru yakni agama Islam? Ini penjelasannya, menjelang runtuhnya Majapahit yang kala itu dipimpin oleh Raja terakhir Brawijaya kelima, beliau memilih menyingkir dari istana karena konflik dengan sang putra mahkota yakni Raden Patah. Karena sang raja tidak lagi ingin melihat pertumpahan darah yang lebih luas di kalangan sesama rakyat Majapahit, yang akan semakin menambah penderitaan dan kesengsaraan. Beliau menyingkir ke daerah sekitar lereng Gunung Lawu yakni di Tawangmangu. Selanjutnya beliau pergi ke puncak gunung, yang konon cerita pada akhirnya moksa di sana. Namun sebelum dan sesudah perjalanan beliau meninggalkan istana, pada waktu itu didampingi oleh sang pemomong yakni Sabdo Palon, yang merupakan penasehat raja-raja Jawa dari generasi ke generasi. Beliau telah memperingatkan sang raja untuk tetap memegang teguh ajaran yang sudah sejak lama dipegang dan dianut oleh para raja tanah Jawa dari semenjak dahulu. Namun sang raja tidak mengindahkan nasihat Sabdo Palon ini, sehingga membuat sang pemomong merasa kecewa. Sang raja walaupun pada akhirnya menyesal dengan keputusannya dengan agama barunya tersebut, namun sang pamong sudah terlanjur kecewa dengan keputusan sang raja tersebut.
Setelah peristiwa itu Sang Pamong dengan berat hati pergi meninggalkan raja dengan agama barunya. Sang raja merasa menyesal dan bersedih, namun keputusan sudah bulat diambil olehnya. Dan semenjak saat itu raja sudah tidak dibimbing oleh Sabdo Palon. Beliau sudah tidak bertanggung jawab lagi dengan apa yang akan terjadi kelak, dalam negara serta kondisi masyarakat setelah kepergiannya. Dan benar saja setelah kepergian Sang Pemomong, Majapahit menuju titik kehancurannya. Negara menjadi kacau, rakyat tercerai-berai serta banyak wilayah-wilayah yang dulu dalam naungan kerajaan Majapahit, satu persatu mulai menyatakan berpisah dengan kekuasaan pusat. Kembali ke Syekh Subakir, setelah peristiwa di atas Sang Syekh dengan segala taktik dan siasat untuk menaklukkan Jawa, maka bertemulah Sang Syekh dengan Sang Pamomong Tanah Jawa, yakni Sabdo Palon tersebut. Dari pertemuan ini Sang Syekh mengadakan perjanjian dengan Sabdo Palon, yang ingin menyebarkan ajaran Islam di Tanah Jawa. Perjanjian ini berlangsung di puncak Gunung Tidar, tepatnya yang kita sebut saat ini di daerah Magelang, Jawa Tengah. Lalu apa isi perjanjian tersebut sehingga pada akhirnya agama Islam bisa menjadi agama yang mayoritas dipeluk oleh orang Jawa hingga saat ini? Menurut cerita, bahwasannya Syekh Subakir bertemu dan berdialog secara gaib dengan Sabdo Palon serta mengadakan perjanjian sebagai berikut. Syekh Subakir dipersilahkan menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa serta berkuasa atas Jawa, namun dengan syarat tidak boleh menyebarkan agama Islam dengan paksaan. Tidak boleh meninggalkan adat budaya Jawa yang sudah melekat pada orang Jawa sejak ribuan tahun lalu. Sabdo Palon mewanti-anti bahwa apabila perjanjian ini dilanggar, maka terhitung sejak saat itu hingga 500 tahun ke depan aku akan datang lagi menagih janji tersebut. Yakni dengan mengembalikan agama dan tatanan orang Jawa kembali ke ajaran agama Budi. Dan Syekh Subakir mengiyakan perjanjian tersebut, lalu setelah itu Sang Sabdo Palon pergi meninggalkan Syekh Subakir. Demikianlah isi perjanjian tersebut dan pada akhirnya agama Islam tumbuh subur di Tanah Jawa hingga saat ini. Dan hari ini apa yang terjadi pada perkembangan agama Islam di Nusantara? Bisa kita lihat dan saksikan bersama bahwa Islam di Indonesia telah terjadi berbagai dinamikanya, peristiwa dan gejolak dari masa ke masa sesuai dengan laju zaman yang terjadi. Maka apabila agama Islam yang ada di Jawa ini tidak lagi mengindahkan perjanjian dengan Sabdo Palon tersebut, maka siap-siaplah semua janji itu akan ditagih kembali oleh sang empunya. Oke teman-teman semua, itulah sepenggal kisah Syekh Subakir dan perjanjiannya dengan Sabdo Palon. Kiranya kita dapat memetik serta mengambil pelajaran dari peristiwa sejarah di masa lalu tersebut, semoga kita semua menjadi generasi yang lebih baik lagi dalam menjemput zaman. Bukan menjadi generasi terkutuk yang lupa dengan jati diri serta leluhur kita yang telah mewarisi ajaran serta tata nilai berbangsa dan berbudaya yang luhur ini. Dan jangan lupa, bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu meluhurkan leluhurnya. Mari kita bersama-sama mewujudkan kembali puncak kejayaan Nusantara.